Agustus 2023, seorang pria digelandang dua anggota Pokdar Kamtipmas atau Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Samarinda. Ini terjadi setelah pria itu terpergok mencuri uang di laci toko buah di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda Ilir. Pelaku berhasil mengambil uang dalam laci toko saat pemiliknya memasak. Sabtu 26 Agustus 2023, warga Margomulyo, Balikpapan Barat mengais puing bangunan yang terbakar untuk mencari benda yang masih bisa dimanfaatkan. Sementara dari Ketua RT setempat didapat kabar tidak sedap. Ia mendapat kabar bahwa kebakaran tersebut akibat ulah salah satu pemuda yang patah hati. Senin 28 Agustus 2023, kebakaran di Jalan Letjen Suprapto, Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat menghanguskan satu bangunan berlantai 2. Warga menyebut api tiba-tiba muncul dari rumah tersebut saat angin bertiup kencang. Polisi belum bisa memastikan sebab kebakaran dan membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Senin 28 Agustus 2023, buaya muara yang berjemur di Sungai Karangmumu saat air surut menghebohkan warga Jalan Lambung Mangkurat, Gang Tanjung, Samarinda Ilir. Warga mengakui predator ganas itu muncul setiap hari dan sudah berlangsung 2 pekan. Untuk bisa menangkap buaya tersebut, relawan Samarinda Animal Rescue tengah menyusun rencana. Selasa 29 Agustus 2023, kawasan Jalan Ring Road 1 Sungai Kuncang, Samarinda geger menyusul kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pelajar SMA. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari Jalan Jakarta menuju Simpang Air Putih. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor korban oleng dan menabrak bagian belakang truk bernomor polisi EB 9905H yang parkir di jalan. Selasa 29 Agustus 2023, pengendara roda 2 dan 4 yang melintas di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda dibelokkan arahnya menuju ke halaman parkir Gor Segiri. Itu dilakukan karena petugas gabungan menggelar razia pajak kendaraan. 54 kendaraan, terdiri 46 sepeda motor dan 8 mobil yang terjaring. Razia akan terus digelar minimal sekali dalam seminggu hingga kesadaran untuk membayar pajak meningkat. Selasa 29 Agustus 2023, warga perumahan Korpri Loa Bakung, Sungai Kuncang, Samarinda diliputi resah menyusul sertifikat hak milik atas tanah yang belum dimiliki. Diakui oleh warga perumahan ini sudah ditempati selama 30 tahun. Mereka heran dengan sikap pemerintah yang hingga kini belum juga menerbitkan sertifikat hak milik. Rabu 30 Agustus 2023, 3 tersangka penimbun BBM solar bersubsidi ini diringkus Ditkrimsus Polda Kaltim di sebuah SPBU Kilometer 9 Balikpapan Utara. Bersamanya disita 3 truk dan 900 liter solar bersubsidi yang disimpan ke dalam tandon berkapasitas 1000 liter. Akibat ulahnya tersebut, tersangka terancam pidana 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah.
Rabu 30 Agustus 2023, pria asal Sukan yang menghabisi rekannya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pembunuhan tersebut berlangsung saat tersangka dan korban menenggak miras di sebuah pesta perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka kesal akibat kerap dibuli korban. Pengadilan Negeri Tanjung Redep diterpa isu tidak sedap. Ini setelah 3 hakim yang menangani sengketa tanah di Pulau Maratua dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ketiganya dilaporkan atas dugaan pemerasan. Kuasa hukum penggugat menyatakan laporannya ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dilengkapi dengan alat bukti mulai dari fotokopi KTP, bukti pembicaraan melalui ponsel, dan transfer dana. Tercatat dana yang sudah diserahkan berjumlah 152 juta rupiah. Terkait kasus perdata yang ada di Maratua yang sekarang dikuasai oleh Perkata Sabah. Ya. Nomor perkaranya adalah pertama 19 diputus dengan NO. Dengan NO itu dimintai kami dana sebesar 100 juta. Kemudian untuk perkara nomor 46, nah itu juga sama. Nah untuk perkara nomor 46 ini kami dimintai dana sebesar 20 juta katanya untuk pengkondisian agar mereka bertiga yang ditunjuk dalam penetapan. Kemudian berikutnya ada permintaan pula untuk biaya PS-nya yang menurut saya tidak logik gitu. Total semuanya berapa itu Pak? Total semuanya permintaan biaya PS itu 32 juta totalnya. Juru bicara Pengadilan Negeri Tanjung Redep menegaskan mereka belum menerima tembusan dari instansi tempat pelapor menyampaikan keberatannya. Secara berulang, juru bicara ini tidak membenarkan tindakan tersebut. Sampai sekarang Pengadilan Negeri Tanjung Redep belum menerima tembusan ataupun pemberitahuan dari instansi yang dimaksud untuk pelaporan itu tadi. Dari kami masih belum ada informasi lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan itu, Pengadilan Negeri Tanjung Redep tidak membenarkan kalau memang apabila ada yang bersangkutan itu tadi, kalaupun ada oknum-oknum yang demikian itu tidak dibenarkan. Dan sebenarnya yang menjadi poin perbuatan yang demikian kita tidak membenarkan seperti itu. Nah, sejauh ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Kuasa hukum penggugat menghendaki laporannya segera ditanggapi agar proses perkaranya segera selesai. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.